Huriani tuhata tamulai ma pertanyaan berenginon tapasadama rohata martang yang naho mahita di bagasan rohatabi. Amin. Tak puji ma tuhata, mari deh mahita sekian buku ini nomor 202 ayat 1 dot ayat 2. Mari hite guar di bata ama, doat guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat guar ni Tuhan Prabadia, na tumapalangi doatan noon. Amin. Nama maulid do anggo pertubion, rap doat na pangidoni rohana, alai, namian rodi saliling niling nado, namung ngulahon lomani rohani debata, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata jal amanami, say urupi mahami, asa unang mandeli hami, ujuro hapogosan tuhami, jala asa unang magopo hami, sileon-leonmu nadenggani, ujuro pasum-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos niroha hami, tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporseon, dohot hami perjambar di stianon ni angka na porsia diho. Mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sekian buku Hindi nomor 358 ayat 2 ayat 3.
epistel di pernyataan sedarion tersurat di Efesus bidu 4 ayat sada rodi di ayat pitu tajama bargati soring asa aun natarihot di bagasan Tuhani huapai mahamu parangehon hamu natama hombartu panjon naung songgop Tuhamu martoruk niroha situtu marlambok jalan marlambas niroha marsihayan di bagasan roha naholo hari gason hamu ma mangaruti hasadaoni tondi pinadomuni dame Aisada do dagingi jalasada do tondi Aisongoni do hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajowoni sada do Tuhan sada do haporseon sada do nang pandidion sada do debata aman ni sasude si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala silingan ni saluhut Allah itu ganup kita be do di bahasa-bahasaon asi-asi marguru to panagihon ni pangeloni Kristus ima saatna martua do akan tumangun tanda debata jalan na opepsa amin. Mari kita sian buku ini nomor 183 ayat sada. Tapasonang maruhatta martangi yang mahita ale Jehovah di bata amanami na marhabangsa di benua gijang hupuji hupasangap hai mahwal yamang pardenggan basa di sudi asi dohot denggan di basam na totong mangaramotui mangiring-iring nasadaging dohot tot dinami buih hamele Tuhan apalagi di bagas tikyon totong marhahi pasom daruli hami di sudi asi dohot denggan di basam Tuhan di bagas tikyo pele Tuhan nang marsaor mahami dohot ho marhiti partangyangan na pinatupan ni huriami ale Tuhan iman sian sektor sera saha tu seplonom natongon hami kibaktian sian ganup bagas nami biale Tuhan alani ale amang ramoti mahami saluhuna asa totong lam tugu haporson nami tuho Tuhan di bagas tikyo petotong hubak kami di bagasan tangyang nami natotong dope hami ale Tuhan di bagasan parukilok kami di namasa rupe pandemi di tonga-tonga ning ulun nami ale Tuhan alani ale amang totong tuhoma hupang sahuk kami nasa daging doktor dinami unang luas sami ale Tuhan medele unang luas sami ale Tuhan gabi-gale haporson nami tuho alani namasa nu hadupi kami di tonga-tonga ning perngulun nami ale Tuhan molho ale Tuhan hupang sahuk kami di ngulun nami natutu situtu margogo do kami ale Tuhan yak kana manguduti ngulun nami di namadalani ari-ari nang pinasaha mo Tuhan ale Tuhan Tuhan dia keruas nami pele Tuhan na dalam perawatan alina kana masa di tonga-tonga nami na perawatan isoman na di rumah sakit tetong ramoti manasida pergugui nasida ale Tuhan tetong lehon mahamalumod di nasida ale Tuhan asa tetong marpakrimon nasida marhahi pason boy tetong mangudut yak kaulon na siganu pari hobartu asidot tolong diroham ale Tuhan song-soni pele Tuhan di namang rupiah kena masa perkilop ke hamil Tuhan di ngulu nami nang soni di hurian naman ale Tuhan totong lehon mabisuk nasian hoi di hamil ale Tuhan asa marbisuk hamil ale Tuhan tidak niyak ka namang harupiah ka permasalahan on song-soni pele Tuhan di namang hadai pandemi ke hamil ale Tuhan totong lehon mahami tu rohan na uduk asa taat hamil ale Tuhan di nak kena mengikuti aturan-aturan na pinatupan pamaretan nami di hamil ale Tuhan asa marhitei pada musyak kami ka parmaraani lenggoma muham di bagasan asi dohot kolong niroham
aliamang perdengar bahasa di bagas tikyo pel Tuhan yang tangi honon nami hatam nana yang pinasahat ni naposom paso-paso malu Tuhan naposom ini napasaton berita nuli di hami asabo ya Tuhan hutangi hok kami jalo huhangulu kami Tuhan hatami alani paso-paso marohado pikiran nami satar jalo hami selalu hatan nuli hatan dengari asabo gabi ya Tuhan gai bohal di perngulun nami jal setong merperbu ya Tuhan di ngulu nami si ganupari song-songni pale Tuhan jol managali jalan naguk dosa do hami alani lamang unang maingot hami jak dosa pangalason nami alai urupi mahami le Tuhan jak kana mendalani ngulu nami si ganupari unang luas sa mele Tuhan dielelak ka perjahat patugu manang haporson nami asa masih hot hami holat ho ale Tuhan alani urasi mahami sa saluhud dosa pangalason nami asa tutu hami marlas ni roha di salut asia si dot kolong ni roham jalo mang ale Tuhan tengang elelek nami hon na usab bahok kami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo mahami amin. Mari dehita siang buku ini nomor 228 ayat 1 dot ayat 3. Yesus hapusanku unang mapasumbu au dihapujungan dina somadonga utatang denganmu di perdalananku Yesus hapusanku unang mapasumbu. Dihara jalanmu, tidur daumu, au mau ingatan, au Tuhan ngoluan, nang nerida, senang dona sida, dihara jalanmu, alani uhummu. Asini rohama dihamu dohot dame siad debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian toddi porbadia. Amin. Shalom. Ruas ni huriani tuhata HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Narong di sektor sada 110 onom. Turpuk pertanyaan dihita moronginon tersurat di 2 Musa 10 ayat 10 sada 110 walu. Ta buka bema bibelta dijabu asa boy tapai hutiu dot denggan. Yang buka bahasa Indonesia anak-anak kami para remaja dan napasobulung baca nanti bahasa Indonesia, tapi di sini saya baca bahasa Batak. 2 Musa 10 ayat 10 sada 1 saplalu. Dungi ninna Jahoba matu si Musa sonon. Nunga hubigi parong utung-uton ni hala Israel. Dok matu nasida sonon. Marhira budari panganom muna majuhut. Jala manugot nai butongan hamu mangan sagu-sagu. Asa tung diboto hamu. Ahu do Jahoba debata munai. Jadi dung budari Roma marhulalan akkalote tung ditutup do parsarwani. Jala manugot nai marpeahan nabur humaliang parsarwani. Jadi
dung manai nabur namar piahani idama adong ma rarak di sisi ni halongonani songon batu ni butik natata mekna dohot ibulna. Jadi dung dida hala Israel akadido bema tulunganna manhu lapatanna adoi aidang di boto nasida manang ahai alainin nasi Musa matu nasida idama sagu-sagu nanilihon ni Jehovah Tuhamu bahen si panganod buti ma hata natinonahon ni Jehovah papunguhamu ma siani ganuk marguru tutuna panganon na sasasulub sahalak marguru tu bilangan ni torok muna ganuk mabuat marguru tu isi ni udung-udung nabi. Jadi di bain hala Israel masoni adong napapungu gudang adong napapungu otik alai dung disolupi gabedang adong lubian napapungu gidang jaladang hurangan napapungu otik ganuk marguru tu natarpangasa di papungu nasida ima sahatna huriani tuhata tong dapat secara online hita mabigi hata ni dibata di pertangyangan sektoron alana sahat tu sadarion song nataboto toktong dope masa pandemi COVID alai pos dorohaku toktong do ramotan ni Jehovah hita selagi tak ului toktong aturan ni Jehovah termasuk dohot aturan ni pamarentah memakai prokes akamanga kainang turpukta nakingan taringot tu perdalanan ni bangsa Israel dapotan manna. Jala topik ni jamitaton hobar tu almanak ni HKBP mangaraduti hasadaun ni toddi. Agak moldora padu muoton. Alai tabereng ma gabi sonom ma anon ana. Situhuna. Boha hita mangaraduti hasadaun ni toddi di akana mangalului ngolu-ngolu si ganopare mengusahakan kesatuan roh ketika kita menjemput rezeki boido gawe tubuh permarahan boido gawe tubuh akka namar pakurangi molo dina mangalului ngolu-ngolu kita ada yang cemburu ada yang iri. Kenapa si anu lebih berhasil? Kenapa si anu lebih banyak hartanya? Dina mangalului akka ngolu-ngoluon boido singgip dohita tu nagabe tubuh persoalan. Alai hatan di mata di bagasan tikion ido nanaing ujahan di hita. Bagaimana kita sebenarnya? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya ini, kita harus percaya ini. Sama seperti Tuhan memberi rezeki manna di padang gurun. Begitu juga Tuhan memberi rezeki saat kita ini. Ketika umat Israel mereka diberi makanan daging dan manna, Tuhan yang memberi katanya pada waktu siang dan pada waktu malam. Begitu juga Tuhan masih memberi kita, masih mengurus kita, memikirkan apa yang perlu demi kehidupan kita. Setiap orang, setiap makhluk, rezekinya pasti dari Tuhan, bukan dari dukun, bukan dari setan. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan, jangan salah. Anda ingin mendapatkan sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Karena pemberi rezeki kita itu, kita percayai hanya Tuhan. Tidak ada orang lain. Dan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati rezeki kita, itu juga Tuhan. Sebab banyak orang yang punya banyak rezeki, tapi tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmatinya. Jadi itu yang pertama ya.
Sama seperti Tuhan memberikan makanan bagi umat Israel di perjalanan di padang gurun, demikian juga Tuhan masih memelihara kita, memberi makanan bagi kita. Yang kedua, saya percaya perintah Tuhan ini. Tuhan menyuruh umat Israel menjemput keluar dari rumahnya. Tuhan tidak membagikan satu-satu ke rumah masing-masing. Makanya Musa suruh mereka supaya mengambil makanan yang bertebaran ketika pagi setelah awan naik. Ambil, jangan duduk. Artinya ada kerja. Jangan harapkan rezekimu kalau kamu hanya tinggal di rumah saja. Pergi, kerja, kerja, kerja. Jangan bermalas-malasan, apalagi jangan licik. Yang ketiga, ini juga sangat menjadi pondasi ini. Rezeki itu sifatnya selalu tiga. Ada kalanya menguntungkan, ada kalanya bisa merugikan. Ya, jadi rezeki kita itu bisa merugikan dan juga bahkan bisa membahayakan. Apa maksudnya? Rezeki berkat yang diberikan Tuhan kalau kita pergunakan secara tepat sesuai dengan kehendak pemberi, itu kita bisa sehat. Jadi rezeki kita itu jadi pembawa sehat, kebahagiaan bagi kita. Tapi kalau rezeki kita itu kita pergunakan sesuai kenikmatan, itu bisa menjadi penyakit. Enak makan durian, tapi terlalu banyak durian, terlalu kita dasarkan kepada kenikmatan, bisa menjadi penyakit. Kita butuh makan nasi, tapi terlalu banyak nasi bisa jadi gula. Kita butuh daging, tapi terlalu banyak daging, bahaya kolesterol mengintai. Ya kan? Jadi kalau rezeki kita itu kita pergunakan sesuai kenikmatan kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, itu juga akan merugikan. Bahkan yang ketiga, sifatnya rezeki kita itu, kalau kita pergunakan rezeki kita itu sesuka hati kita, tidak memandang kaidah-kaidah kesehatan kita, tidak memandang kaidah-kaidah etika moral kita kepada orang lain, itu juga bisa membahayakan. Saya dengar di koran, ada orang yang mati setelah minum alkohol. Kenapa? Alkohol bisa diminum, bahkan di Alkitab dikatakan minum, tapi sesuai kebutuhanmu sedikit-sedikit. Supaya hangat badanmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Minum itu sedikit-sedikit. Tapi kenapa banyak orang yang mati karena minum alkohol? Ya terlalu banyak, dicampurnya lagi. Jadi bukan sesuai kebutuhan yang dia pakai, tapi sesuai kenikmatannya. Dan kenikmatannya itu juga tidak memandang kaidah-kaidah, aturan-aturan. Akhirnya dia membahayakan. Itu yang saya sebutkan, 3 dari sifat rezeki kita itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, rezeki yang kita minta dari Tuhan itu bisa jadi berkat, tapi bisa juga itu jadi ujian. Ujian kalau kita tidak tahu menggunakannya, merugikan kita sendiri, membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi angkuh, atau membuat kita menjadi meremehkan orang lain. Itu ujiannya. Atau bahkan sesuai dengan kitab Amsal 30 itu mengatakan, kalau kita sudah kaya, Tuhan juga malah kita katakan, siapa itu Tuhan? Itu ujiannya, ujian paling berat. Jadi rezeki, harta, bahan makanan yang kita miliki bisa jadi ujian berat kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Ujian juga kalau kita bisa jadi bersungut-sungut karena kekurangan, jadi bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan.
Bohanu Tuhan adalah sohiano di parrahon dan dia lusi tangyakku. Bisa. Makanya hati-hati. Itu. Nah, kalau begitu, bagaimana kita mempertahankan kesehatan rohani dan kesatuan rohani? Kesatuan di antara sesama kita ketika kita menjemput rezeki kita. Ini yang saya pelajari dari nats ini. Yang pertama, jauhi kemalasan. Apa dasarnya? Ya tadi dikatakan, keluar dari rumahmu, jemput rezekimu itu pagi-pagi. Jangan bilang saya sudah membanting-banting tulang. Kalau menjemput sama mencari beda. Jadi kalau kamu dari rumah, jangan bilang saya mau mencari rezeki. Enggak. Saya mau menjemput rezeki. Apa bedanya? Menjemput sudah pasti ada. Mencari belum tentu ada. Kalau kita katakan, saya mau jemput pacar saya di terminal kereta api atau di stasiun, itu pasti sudah ada. Tapi kalau saya mencari pacar di stasiun kereta api, oh itu pasti belum tentu ada, belum tentu ketemu. Demikian juga rezeki kita itu. Jadi ingat itu, jangan malas. Kamu hanya disuruh menjemput, keluar aja, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Lakukan apapun yang bisa kamu kerjakan, yang penting halal dan dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itu yang pertama. Jangan harapkan ada orang yang ingin memberikan kamu cuma-cuma. Atau jangan hanya mengharap kepada orang kamu supaya dibelas kasihani atau kamu supaya diberi. Jangan MJJ. Apa artinya MJJ? Makarapon jalang-jalang, mengharap posilion nialak. Itu tidak bertanggung jawab namanya itu. Tuhan mengajarkan kita jangan malas. Keluar jemput rezekimu. Tuhan sudah membagikan. Sudah beres semua. Jangan bilang, nanti enggak ada. Berarti kamu tidak percaya sama Tuhan. Berarti kamu tidak minta sama Tuhan. Itu yang saya pelajari dari khotbah ini. Yang kedua, bagaimana kita supaya tetap bisa mempertahankan kesatuan ketika kita mencari rezeki itu. Carilah rezeki yang jadi berkat, yang barokah kata orang sini. Jangan cari rezeki karena akal-akalan, karena kelicikan, jangan karena tipu daya, menipu-menipu. Saya yakin kalau itu pun kamu dapat nanti dengan hasil penipuan atau akal-akalan, rezeki orang lain yang sudah diperuntukkan Tuhan untuk dia kamu ambil, pasti itu akan berbahaya bagi kamu sendiri. Pasti, saya yakin itu. Jadi jangan pernah pikirkan apa yang menjadi hak orang lain bisa saya ambil karena dia tidak tahu itu, karena saya punya kuasa untuk itu. Jangan. Ada banyak orang yang tidak sadar di sini. Carilah rezeki yang barokah itu tadi. Kalau seorang ayah yang bijak mencari makanan anaknya, misalnya dia nelayan penjala, kalau penjala kan banyak yang dapat ya, bisa ular, bisa ikan, bisa ikan beracun, bisa sampah. Itu yang enggak semua yang dapatnya itu yang dia kasih kepada anak-anaknya. Dia pilih ini yang pantas untuk anak saya, supaya anak saya sehat. Begitu juga dalam pekerjaan sehari-hari. Apa yang sudah Tuhan sediakan itulah itu kasih ke anakmu. Ini saya renungkan ini. Ketika ada seorang ibu yang menangis, bagaimana ini Amang? Saya udah mati-matian menyekolahkan anak saya ini. Pas sudah mau tamat, dia sudah mau bekerja, dia sakit. Bagaimana nih? Tolong doakan ini. Kamu sudah berdoa? Saya bilang, sudah. Tapi apa jawaban Tuhan? Belum ada. Saya yakin, kata Tuhan begini, kembalikan dulu yang kamu ambil itu. Apa maksudnya? Tuhan kan tahu apa yang kamu berikan ke anak-anakmu.
Jadi jangan bangga dulu kamu bisa memberikan banyak kepada anak-anakmu, kalau itu bukan rezeki yang barokah, kalau itu hasil tipu-tipuan. Karena iblis tidak mau gratis. Dia nanti akan bilang begini, tahu nggak susu yang kamu kasih kepada anakmu itu kan bagian anaknya si Anu. Saya nggak bukakan rahasia itu ke atasanmu supaya kamu jangan dipecat. Kalau sempat saya bukakan itu kamu akan dipecat nanti, hasil curianmu itu. Jadi apa bagianku? Kata iblis. Ya kamu mau berapa? Kamu kasih uang. Apa kata iblis? Saya nggak mau uang. Nyawa anakmu taruhan dari kejahatanmu itu nanti kata iblis. Bapak ibu saudara-saudara, sayangi keluargamu, sayangi anak-anakmu. Jangan gara-gara kamu ingin supaya anakmu punya banyak duit, punya banyak ini, kamu lakukan segala-galanya. Padahal itu semuanya duri atau racun bagi masa depan dia. Berikan makanan anakmu yang halal-halal saja, supaya dia sehat, supaya iblis tidak menuntut. Berikan rezeki anakmu yang halal-halal saja, hasil keringatmu, bukan hasil penipuan, apalagi sampai menyakiti hati orang. Itu kamu buat untuk menyenang-jenangkan anakmu, jangan. Itu yang saya pelajari. Kan banyak orang yang tidak lagi bisa berteman dengan baik, hanya mungkin masalah kurang pembagian. Mereka tidak lagi bersatu. Namar marangki pe olor soni gabe marbada. Holan adong nang ugodang di ibana. Ibahin ma akal bulus dohok nasing. Ujung narang di boto ibana be dia nasi tong asal ma puas na di mana. Asal puas rohani geleng na asal puas rohani inatana. Pak, horo kasyakangan warisan ikut di tadi sudah yului ho sampai tangis adikmu sedih, nanti anak-anakmu nggak ada artinya itu. Kalaupun kamu berhasil kalaupun kamu berhasil menyekolahkan anakmu hanya karena kamu berhasil untuk menipu orang lain supaya dia bisa berhasil, nangga bisi halak sonommu yang noni. Amin. Amang ingat ini. Liling gajang pikiri ngulu ni geleng mi. Unang asal dapat. Pikiri keselamatan na. Asa sehat di pudi. Moloboi unang adong namar hacik ni roha. Tiki na mangalului ngulu-ngulu hita. Amin. Unang adong natarugikan. Biarlah itu hasil keringat kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita menurut nas ini mempertahankan hasadan itu? Jauhi hati yang bebal, yang tidak mau, yang tidak tahu bersyukur. Ini kan umat Israel hanya bersungut-sungut saja ya. Siapa yang membawa mereka? Siapa yang butuh mengeluarkan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan? Mereka yang butuh, bukan Tuhan. Mereka yang minta, mereka yang menjerit-jerit. Di Keluaran 3 dan Keluaran 8 itu jelaskan itu. Kata Tuhan begini, Musa, kamu lihat dulu bangsaku di Israel. Telah sampai ke telingaku jeritan mereka. Tapi aneh umat Israel itu setelah dikeluarkan, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Sudah dibebaskan dari penjajahan di Mesir, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa orang bersungut-sungut? Karena tidak mampu melihat kebaikan Tuhan, karena tidak mampu melihat pertolongan Tuhan. Pikiran mereka hanya pendek-pendek. Holam maletokin otik, ibedai si Musa, marungut-ungut tu di mata. Holan hurang otik, mardadi. Jol masalah pe na gudang soni. Holak kurang otik marungut-ungut. Dan ibo to be madok mau lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadilah jadi orang yang bersyukur. Bersyukur itu adalah kekuatan. Bersyukur itu adalah pintu kedua untuk menerima berkat yang lebih
besar. Contohnya begini, saudara meminta sesuatu dari orang lain. Kalau diberikan sedikit, Anda langsung mengatakan, kamu tidak benar dan kamu tidak bersukacita. Nang madok mau lihat madononna. Roho padua halihon, pintu sudah tertutup. Jadi ingat itu, syukur itu adalah kunci untuk membuka pintu kedua dari berkat Tuhan. Gabi parrohama muliate mahotu Tuhani, asalas rohani Tuhani manabay pasu-pasu na tuho. Alay mo marungutungu doho di ahanang nilian na tuho, nadong dihoi pe buaton na domse, taiton na. Paling tidak lam diorui, gabi diorui yan no pasu-pasu na ng kailanon na tuho. Jadi amanginang mungkin maul dongoluta saunari, maul alanyak kanama saun. Anay dangi gabi dalat dihita gabi marungut-ungut. Dangi gabi dalat dihita mabek kita gabi kuatir. Tetap mata hamoletehon, Tuhan mau lihat mah di permahani ho do piau satu saunari. Bui do piau mangulu. Nang pe perjuang aku untuk survive na manuain. Nang lo bersenang-senang. Alanyak kahamolonon. Ima dok, hamoletehon me. Unang polo gabi dokon, mabenutusan, tuson, covid dang marna sidung. Unang dok songoni hamau liate homma, unang marungut-ungut. Tuhan masih memberikan kamu kesempatan untuk berkarya, untuk berpikir. Pakailah kesempatan itu. Itu yang ketiga, pesan dari Nats ini. Yang keempat, jauhi keuntungan yang tidak wajar. Kenapa? Ini hati-hati ya. Apalagi di kita si saunarion, nagudang na tertipu. Rumus na saunardo, semakin tinggi satu keuntungan, maka semakin tinggi juga resiko kegagalan. Bahasa bui gudang ruas ni huria na tertipu di banyak kapanipu. Aka berkedok MLM, bunganya 15 sampai 20% satu bulan. Padahal yang saya tahu, saya bukan ahli ekonomi, yang saya tahu mendapat keuntungan 10% satu tahun pun itu sudah sangat hebat. Karena hasilnya itu juga sudah halal. Tapi kalau sampai dapat keuntungan 20% satu bulan, berbahaya. Kenapa banyak ruas kita yang tertipu? Karena multi level marketing itu kita sudah tahu bahwa hal-hal seperti itu sudah banyak terjadi, tapi kok kita masih mau? Ya karena mengharapkan keuntungan yang sangat tinggi. Sudah saatnya kita ini belajar manajemen risiko, bukan hanya belajar manajemen keuntungan. Mulailah. Jadi kalau ada tawaran-tawaran, kalau saya begini begitu nanti dapat ini, kalau ada yang seperti itu, jauhilah itu. Idu mabekko gabi marbedai, idu mabekko gabi marpakurangi. Kecuali malo rela horupani nang gabi gaor malo merasa tertipu, ulahon. Karena kalau kita pikir-pikir, kita yang mau. Kenapa kita mau terbujuk oleh mereka? Karena kita tidak ingat, semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi juga risiko kehilangan. Itu yang tidak kita sadari. Makanya banyak orang kita yang tertipu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marsada majagah sadaun dina masa dina mangalului ngulu-ngulus ganupari ido topik ni jamitaton. Taingok mak, holanod kuncina na tulog. Tuhan yang memberi makanan untuk umat Israel pada perjalanan mereka di tanah Kanaan, itu juga yang memberikan kita rezeki. Jangan minta ke orang lain, jangan minta ke dukun, jangan bikin cara-cara ini. Tuhan yang beri rezeki. Yang kedua, Tuhan menyuruh kita untuk bekerja.
Tuhan menyuruh kita untuk menjemput, bukan untuk malas-malas. Tuhan tidak mengantar rezeki ke rumah kita masing-masing, tapi Tuhan menyediakan di bumi ciptanya ini, dan ke sana kita disuruh keluar untuk menjemputnya. Yang ketiga, pakailah rezekimu itu sesuai dengan kebutuhanmu, bukan sesuai kenikmatanmu. Amin. Mari kita berdoa. Mauliate di ho Tuhan, nunga hutangi ho kami hatami, pasu-pasu hami saluhu nali Tuhan, pergugui hami majagahon hasadan nami, dohot akadongan nami, ditikki mangalului ngolu-ngolu hami. Naing mahami gabi parroha mauliate, unang holan na marungut-ungut hami, di ngulu namyon, molotungadong hahurangan. Jala huboto hami, gabi ujied do sudi akka rezekina na mitu hami. Alania jari hami mamakai hobbar tulomoni roham. Tuhan, di boto hodo akka ruasmu na sedang menghadapi penyakit asiro hamani Tuhan. Urupi nasida pada sahiti. Jala ajari nasida asa toktong uduk tu ajakan di pamarit tanami asa tetap memakai prokes. Tuhan, tabay buhal di hami asa dong pakyon nami pature-turehon akayanakon na pinau lumehon mutuami. Jala adong hamauleti honon nami tong di tonga-tonga ni pembangunan ni gerejam HKBP Cibinong. Mauliate marihuali Tuhan, jalo mahami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maridde mahita lausta pasaha ma peleata. Tatangyak koma peliata martangi yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut sileo-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupas hatami masian na nilihon mitu hami pelian nami tuho sejalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasyang hami peleanon pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asa lam hutad dahami gurang ni sileo-leon mitu hami asa lam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mangido mahita di tangyang alia manami alia manami na di Banua Gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajon, sa South Malomoni Roham di Banua Tungon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari,
sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang hami togio to pangujunan, palua mahami siap pangago. Ai horo na punahara jaon, dohot agogon, rodi asangapos sadiling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata amata, dot persauran itu diperbadia ima mengaramoti hamu saluhu na. Amin. Horas madita saluhu naruas niurini Tuhatta, sai diramoti Tuhatta mahita saluhu na horas.